Sebelum saya memulai video ini, terima salam dalam nama. Namo sayang di budaya, namo budaya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman penjelasan tentang hukum karma dan kelahiran kembali oleh almarhum Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahathera, dan saya kaitkan dengan materi hukum karma dan kelahiran kembali. Baik, yang pertama kali kita bahas tentang penjelasan dari almarhum Pak Cornelis Wawor. Yang pertama adalah karma berasal dari kata kar, yang berarti perbuatan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam agama Buddha, suatu perbuatan yang menimbulkan timbal balik. Nah, karma ini tidak hanya melalui aksi atau perbuatan, melainkan harus disertai oleh niat atau kehendak pelakunya. Contohnya ketika kita menginjak rumput, kita nggak tahu kita menginjak hewan dan dia mati. Kalau itu bukan karma, karena kita tidak sengaja, karena kita tidak memiliki kehendak atau niat untuk membunuh hewan di rumput tersebut. Beda ketika contohnya kita lihat semut, terus kita memencetnya gitu, kita membunuhnya. Nah, itu akan menimbulkan karma buruk untuk kita. Terus ada karma yang berhubungan dengan ucapan, terus ada karma yang berhubungan dengan pikiran. Contohnya kayak ketika contohnya kita sedang puja bakti atau bagaimana, pikiran kita pasti kemana-mana, walaupun mulut kita contoh udah baca mungkin karena kita udah hafal sama paritanya. Nah, terus karma tuh ada dua, ada berat yang ringan. Terus karma paling berat tuh biasanya disebut dengan Garuka Kama. Contohnya itu yang diberikan oleh Pak Cornelis Wawor itu contoh kita membunuh ibu atau ayah kita sendiri gitu. Lalu ada karma kebiasaan, terus ada karma buruk menjelang kematian, dan ada karma mengambil barang milik orang lain. Lalu waktu karma matang itu ada yang berbuah di kehidupan sekarang, ada yang berbuah mungkin di kehidupan yang selanjutnya. Tapi ada juga karma tidak berbuah, karena diduga pelaku telah melepaskan proses tumimba lahir dan sudah terbebas dari karma. Terus ada fungsi karma. Fungsi karma sendiri adalah ketika kita mempunyai karma baik, buruk, memperlemah, memperkuat. Nah, itu fungsi karma itu adalah sebagai agar kita tidak sembarangan berbuat buruk gitu untuk mengontrol diri kita. Terus ada karma penghancur. Karma penghancurnya ada baik yang buruk. Yang baik ini contohnya adalah ketika kita meditasi sampai tingkat jana. Katanya habis dari kehidupan kita yang itu, kita dapat memilih alam mana yang akan kita lahirkan kembali. Kalau karma penghancuran buruk, contohnya kayak kita mengakhiri hidup kita bunuh diri. Lalu penjelasan oleh Biku Utamo Mahathera. Karma selalu mengelilingi kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari karma. Contohnya ada orang yang hidup miskin dan kaya, atau dagangannya itu barangnya laris, tapi ada juga tidak laris. Itulah hasil dari buah karma. Mungkin itu hasil dari kehidupannya sebelumnya, atau mungkin atau dulunya dia pernah lakukan sesuatu hal yang buruk sehingga karma berbuah di situ. Lalu ada karma yang melahirkan. Contohnya kita tidak dapat memilih orang tua kita sendiri. Terus ada karma yang mendukung karma kelahiran tersebut. Contohnya biasanya ya rata-rata kalau orang tua kita pintar, biasanya anaknya pintar, diwarisi lah gitu. Terus ada karma yang mengurangi. Dhamma yang mendukung karma kita. Contohnya itu kalau misalnya karma kita banyak nih buruk, tapi kita melakukan dhamma. Nah, itulah karma yang mengurangi. Karma buruk kita tuh dikurangin oleh dhamma yang kita lakukan itu. Terus karma yang memotong. Kalau dulu ya kita bahagia karena perbuatan buruk kita tuh. Nah, tapi kita juga akan memotong karma baik kita sehingga kita dapat menderita sekian saat. Nah, terus ada kesimpulan oleh Biku Utamo Mahathera bahwa karma itu ada di telapak tangan kita. Betul. Kita bebas melakukan apapun, tapi tetap kita harus mengontrol perbuatan dan pikiran kita jika kita tidak ingin
semacam keluar dari jalur lah. Kita tidak ingin melakukan hal yang buruk-buruk, kita harus mengontrol diri kita. Terus kaitan dengan hukum karma dan kelahiran kembali. Nah, kaitan hukum karma dan kelahiran kembali dengan dua narasumber yang tadi saya ucapkan itu, keduanya ini sangat mirip ya. Nama juga kayak satu materi, cuma hanya beda pembicara, beda cara penyaluran. Terus kalau menurut saya sih keduanya itu sama-sama memiliki poin penting. Tidak lepas ya. Kalau kita bahas karma itu tidak lepas dari jenisnya. Terus ada cara penyalurannya. Terus ada berdasarkan jangka waktu karma itu terjadi. Nah, jangka waktu ini contohnya kayak karma yang berbuah di kehidupan itu. Nah, kalau misalnya nggak di kehidupan itu, mungkinnya di kehidupan selanjutnya gitu. Dan ada lain-lain lagi jenis-jenis karma yang lainnya. Saya rasa cukup dari saya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah dalam ucap. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.